Moroboshi Sanae kabur dari penjara di mana organisasi buatannya, Sharingan Crusade, menolongnya. Dia tidak ingin sekedar kabur, tapi dia membuat target baru, yaitu Himura Hideo. Nanba, inspektur yang mengintegrasi Sanae, sebelumnya memberitahu kalau ada sesuatu yang bangkit dari Sanae sejak dia bertemu dengan Himura. Seharusnya Nanba adalah yang membuat kesalahan di sini, meskipun Sanae yang mengancam Nanba lewat menyandra keluarganya. Namun, dia mengatakan kalau ada pengkhianat di dalam kepolisian. Di sisi Himura dan Alice, saat ini mereka belum tahu kalau Sanae sudah kabur dan mengincar Himura. Tapi perlahan mereka sudah mendapati wajah pria muda dengan baju sekolahnya itu dari situs dark web karena berita di publik yang sudah tersebar. Pelaku yang membunuh anggota-anggota Sharingan Crusade di dark web, pria itu diberikan julukan Apollo. Secara kebetulan, Toki sempat menemuinya saat menaiki bus pada hari ini. Didapatilah kalau pria itu bersekolah di Tokyo, sedangkan pertemuan Toki dan pria itu ada di Kyoto. Artinya pria itu sekarang di Kyoto, tempat yang sama dengan Himura saat ini tinggal. Sekarang dengan momen apakah Himura dan Apollo akan saling berhadapan? Esoknya terjadilah kasus di mana dua siswa SMA ditusuk hingga tewas berturut-turut sejak semalam. Korban pertama bernama Ogi Sion. Tubuhnya ditemukan 1 km dari TKP dini hari tadi. Korban kedua bernama Zama Kensuke. Mati kehabisan darah karena ditusuk di leher. Waktu kematiannya sekitar malam tadi antara jam 11 sampai 1 dini hari. Kemungkinan pisau yang digunakan pelaku sama untuk kedua korban. Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Pada jam 11.41 malam tadi, Zama mengirim pesan ke Ogi. Isinya adalah, "Maaf, aku pergi sekarang." Tapi berdasarkan tim forensik Yasoda, Ogi terbunuh antara jam 10 sampai jam 11 malam sebelum dia menerima pesan itu. Ogi mungkin menunggu di sini dalam kondisi cuaca semalam yang sedang hujan. Zama yang tidak tahu kalau Ogi sudah terbunuh, mungkin pergi ke sini dan dibunuh juga oleh pelaku yang sama. Dari Divisi 1 dan Himura, mereka saling menyembunyikan informasi. Divisi 1 yang tidak memberitahu kalau Sanae sudah kabur dari penjara, dan Himura yang tidak menceritakan kalau Toki sempat bertemu dengan Apollo kemarin. Divisi 1 sendiri akan pergi ke tempat keluarga korban tanpa mengajak Himura dan Alice. Terlebih, Ono juga tidak suka ketika Himura selalu menanyakan hal-hal tidak berperasaan pada orang-orang. Kemudian kasus ini menjadi heboh di internet karena rumor yang tersebar kalau Apollo yang melakukan perbuatan ini. Berita itu cukup mengganggu Himura di sesi mengajarinya di kampus karena para muridnya juga sudah tahu kalau Himura sering membantu polisi menyelesaikan kasus. Sedangkan di sisi Alice, dia pergi bersama Toki untuk menelusuri tempat pertama Toki bertemu Apollo. Toki mengatakan andai dia tahu kalau anak muda itu adalah pembunuh, dia pasti bisa menghentikan kejahatannya. Entah kenapa Toki melihat Apollo seperti Himura saat pertama kali datang ke rumahnya. Alice pun memikirkan mungkin Himura saat masih SMA seperti Apollo itu. Mempunyai niat membunuh yang sama, hanya saja perbedaannya Himura tidak mengikuti niatnya itu. Beberapa waktu setelahnya, Himura dan Alice bertemu dengan Sanashita untuk menanyai perkembangan kasus. Yang didapati Zama dan Ogi, mereka pernah berpacaran tapi putus beberapa waktu yang lalu. Orang tua Ogi yang memberitahu hal itu. Dan Ogi ternyata sudah memblok kontak Zama. Artinya pesan Zama tidak pernah sampai pada Ogi. Sekarang mereka akan pergi menemui Anou Moriyuki, penemu korban saat dia sedang membawa anjingnya jalan-jalan. Sampai di rumahnya, Moriyuki sebenarnya cukup lelah menghadapi para wartawan yang datang dan juga polisi. Terlebih dia juga agak tidak tenang ketika diperiksa polisi secara serius saat di TKP sebelumnya. Moriyuki sedang minum-minum di bar di dekat sini, sekitar tengah malam tadi. Lalu paginya dia pergi berjalan-jalan dengan anjingnya. Dia tidak mengenal pribadi kedua korban, tapi terkadang mereka sering datang ke toko Moriyuki. Belakangan, dia sering melihat Zama datang ke toko sendirian.
Saat itu dia berpikir mungkin dua anak muda itu sedang bertengkar. Berita Apollo ini menjadi pembahasan TV belakangan. Moriyuki yang melihat itu merasa harusnya polisi sudah tahu pelakunya karena adalah anak muda dan harus diungkap identitasnya. Tapi Sanashita mengatakan jika nanti identitas pelaku sudah diketahui pun, polisi tetap akan menjaga identitas pelaku karena masih di bawah umur dan menjaga kehidupan masa depannya. Moriyuki tidak senang dengan perlakuan khusus untuk setiap para pelaku yang menghabisi korbannya. ほんまに人殺しだったら未成年やろが名前も顔も公表して指名手配したらええんです。 Sedangkan di sisi Akemi, tanpa disangka dia disapa oleh Apollo karena Akemi membaca buku yang sama sepertinya. 僕は違うって自分が神様で Kembali lagi ke Himura, mereka sekarang berada di toko milik Moriyuki. Pegawainya sempat berbicara dengan Zama beberapa waktu lalu ketika dia datang sendiri. Tapi tampaknya Zama tidak senang ketika pegawai itu menanyakan kenapa dia tidak bersama pacarnya. Dan Himura bertanya apakah Moriyuki tinggal sendirian. Moriyuki tinggal terpisah dengan istri dan putranya. Putranya menjadi korban bully dan akhirnya pindah bersama ibunya ke kota lain untuk mencari sekolah baru. Moriyuki sempat mengkomplain mengenai anaknya yang menjadi korban bully untuk memberitahu siapa yang membuli putranya. Tapi pihak sekolah saat itu melindungi identitas pembuli atas dasar statusnya sebagai anak muda di bawah umur. Ini mungkin menjadi alasan kenapa Moriyuki tampak tidak senang dengan kasus Apollo di mana dia pun identitasnya tidak akan diungkap. Himura merasa cukup untuk informasi mengenai Moriyuki. Dan sekarang akhirnya Nabeshima meminta Himura ke kantor polisi untuk menceritakan informasi rahasia yang dipunya Nabeshima. Berkat itu, Himura meminta file kasus yang dilakukan Apollo di Tokyo dan yang saat ini di Kyoto untuk menemukan petunjuk akhir dari kasus terakhir ini. Namun di sisi lainnya, Akemi yang mulai curiga melalui pandangan Apollo sebelumnya diam-diam mengecek tas milik Apollo, menemukan sebuah pisau, tapi Akemi ketahuan. Rasa penasaran Akemi menuntunnya di dalam kondisi yang berbahaya. Kembali lagi ke Himura. Dia membahas kasus Apollo di Tokyo dan Kyoto. Berdasarkan perkataan Sanae yang tahu pelaku yang membunuh dua anggotanya di Tokyo dilakukan oleh orang yang hanya mempunyai dasar niat membunuh, yaitu Apollo. Tapi pada dua korban di Kyoto, Himura melihat perbedaan. Sebuah dendam pada Ogi Shion dan sebuah keraguan pada Zama Kensuke. Kesimpulan yang mudah dimengerti adalah dua kasus di Tokyo dilakukan oleh Apollo, sedangkan dua kasus di Kyoto, dari lokasi, kedalaman luka yang diberi, dan motif pembunuhan semuanya memiliki perbedaan. Dan yang melakukannya bukanlah Apollo. Pelakunya membenci Ogi Shion dan ragu untuk membunuh Zama Kensuke. Dan pelakunya adalah Zama Kensuke. Dia membunuh Ogi dengan rasa benci lalu bunuh diri meskipun sempat ragu dilihat dari luka yang ada pada lehernya. Alice akhirnya mengerti mengapa Zama mengirim pesan ke Ogi meskipun dia tahu kontaknya diblokir. Rasa cintanya yang kuat berubah menjadi kebencian. Setelah membunuh Ogi, dia mengirimkan pesan terakhirnya pada Ogi sebagai tanda untuk mengakhiri hidup. Kisah cinta yang berakhir dengan buruk. Tapi jika memang Zama pelakunya, kenapa senjata pembunuhnya tidak ditemukan di TKP? Itu karena diambil oleh orang lain dan hanya satu orang yang bisa melakukannya. Itu adalah Ano Moriyuki. Dia menyimpan pisaunya di dalam baju anjing peliharaannya. Moriyuki ingin membuat Zama menjadi korban dan membuat pelakunya mengarah ke Apollo. Himura mendapat petunjuk dari perkataan Moriyuki sendiri yang tidak senang identitas Apollo akan tetap dirahasiakan di publik karena masih di bawah umur. Ditambah anaknya juga pernah menjadi korban bully, tapi pembulinya juga dirahasiakan karena di bawah umur.
Dia dari awal sudah tahu kalau Zama melakukan bunuh diri dan mungkin sudah membunuh pacarnya. Sama seperti saat ini di media. Nama dua korban diekspos di publik, tapi nantinya pembunuh akan dirahasiakan. Dia tidak terima akan hal itu. Kenapa para korban harus diekspos ke publik identitasnya, tapi pelaku akan dijaga kerahasiaannya? Moriyuki tahu dia akan ditangkap, maka dia akan mengorbankan dirinya untuk membiarkan identitasnya diungkap ke publik sebagai pelaku, meskipun hanya disalahkan dalam penghilangan barang bukti secara sengaja. Kasus ini selesai dan akan masuk ke kondisi lainnya. Ono mendapat telepon kalau seseorang melapor ke polisi bahwa dia menemukan orang yang mengaku sebagai Apollo. Pelapornya adalah Kijima Akemi. Dalam perjalanan mereka ke tempat Akemi, di sisinya diketahuilah nama asli dari Apollo bernama Sakamata Kiyone. Dan saat mereka datang, ini adalah pertemuan pertama antara Himura Hideo dan Sakamata Kiyone. Sebagai penutup, Sanae mulai menjalankan misi dengan tampak dia ingin menculik Alice.